Indonesia antri gandum pada India. Tapi si India tidak mau memberikan stok gandumnya keluar dari India. Kabarnya mereka akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri. Wah, dan ini lagi nih ada nih, ancaman krisis pangan dan energi bisa berlanjut. Menurut Presiden Jokowi, kita harus siap-siap. Wah, krisis energi dan pangan yang terjadi di dunia akan berpengaruh terhadap Indonesia. Jadi Indonesia bisa terkena efek rambatan krisis tersebut. Wah. Masih ingat nggak bahwa saya pernah bilang di awal tahun kita harus berhati-hati terhadap over energy kayu. Wah, ini dia nih, udah mulai kejadian. Kayu over energy. Dan artinya kita harus bersiap-siap berhati-hati nih terhadap sumber daya pangan. Tapi ada lagi ya, ini gara-gara Mei, bulan masalah. Yang banyak banget liburnya nih, libur lebaran aja udah 1 minggu. Setelah itu pertengahan bulan ada lagi, libur Hari Raya Waisak. Lalu ada lagi, libur kenaikan Isa Al-Masih. Dan terakhir nih, ada lagi libur. Libur apa nih? Tanggal 1 Juni. Waduh, libur Hari Kesaktian Pancasila. Ini nih gara-gara banyak libur, akhirnya keuangan jadi masalah. Wah. Uang di kantong jadi tompes. Waduh. Terus gimana nih? Masuk ke bulan Juni, sebentar lagi libur lagi nih. Uangnya masih ada nggak nih? Jadi pusing nih. Keuangan kira-kira bakal masalah atau enggak ya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Sudah masuk ke pertengahan tahun 2022. Nggak berasa ya, ini udah pertengahan tahun. Sepertinya kemarin baru Imlek, baru awal tahun. Tapi nih, yang berasa banget memasuki awal Juni ini adalah masalah fulus alias keuangan nih. Aduh, saya aja sampai nggak bawa uang nih. Nggak ada keuangan yang bagus apakah? Nah, jadi masuk ke bulan Juni kira-kira keuangan berpeluang merah, kuning, atau hijau? Wah, serem nih ngelihat bulan Juni. Apakah akan terpengaruh dampak dari bulan masalah Mei terhadap Juni? Dan kayaknya kita perlu tahu nih, kira-kira gimana ya peluang keuangan dan ekonomi di semester kedua tahun 2022. Uang THR sudah habis, tak bersisa. Dan sekarang bulan Juni kita harus semangat memasuki lembaran baru, memasuki semester baru nih teman-teman. Semoga rapornya nggak merah ya. Semoga rapornya kuning dulu deh. Dan syukur-syukur bisa hijau nih. Karena bulan Juni adalah bulan yang baik di tahun 2022 ini. Tapi sepertinya meskipun baik, kita juga harus waspada nih. Kayaknya nih jangan-jangan akan terjadi resesi keuangan nih. Aduh, pusing ya. Emang sih kabarnya resesi ini sedang membingungkan kondisi saat sekarang ini. Karena situasinya biasa, tahun macan itu berpeluang tiba-tiba terjadi. Bisa up down. Di bulan Mei itu situasinya kayaknya kurang menguntungkan. Jadi bulan Juni jangan-jangan juga sama meskipun bagus. Tapi sih tetap kita harus waspada terhadap hal yang namanya resesi keuangan. Di samping itu, Juni ini bulannya liburan. Meskipun bulan baik, tapi kok ya liburan? Jadi pusing nih, keluar uang lagi. Ingat nggak, uang itu adalah berhubungan dengan peredaran atau air. Air juga berpeluang masalah nih, over energy. Jadi makanya nih air dan kayu berpeluang masalah di tahun 2022 ini. Jadi pastinya keuangan berpeluang masalah nih. Makanya kalau ada gosip-gosip, akankah terjadi resesi keuangan atau ekonomi di semester kedua ini? Jawabannya memang kita harus waspada terhadap kondisi keuangan dan ekonomi semester kedua ini. Nah, masuk ke semester 2 tahun 2022. Good month of the year.
Tapi sih sebenarnya masuknya mulai tanggal 6 Juni. Jadi kita tetap harus waspada nih sebelum 6 Juni. Dan kelihatannya nih sio-sio apa aja yang berpeluang baik di tahun 2022 ini di bulan Juni. Kita lihat yuk. Adalah sio anjing dan sio kuda. Sedangkan sio tikus, sio ular, dan sio monyet harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena di bulan Juni ini banyak hal yang berpeluang menjadi tantangan. Wah, jangan-jangan banyak juga nih bisnis yang harus gambling di semester kedua ini. Nah, kira-kira bisnis apa aja ya yang harus gambling di semester kedua ini? Perhatian. Bagi Anda pemilik bisnis yang berhubungan dengan bidang air. Nah, bidang air meliputi apa sajakah? Yang pertama, bidang air itu adalah seperti transportasi, peredaran, distribusi, bank, event organizer, dan yang berhubungan dengan hal yang sifatnya mengalir seperti air. Nah, ini harus waspada ya. Di semester kedua ini kalian harus berhati-hati, terutama masuk ke bulan Juni ini, meskipun bulan yang good month of the year. Selain itu juga bisnis yang berhubungan dengan kayu. Ingat, di awal saya bilang hati-hati dengan sumber daya pangan. Hati-hati buat yang berhubungan dengan kayu, diantaranya adalah berhubungan dengan bisnis agribisnis, kayu, ataupun juga sembako, berhubungan dengan konsultan, kreasi, seni, ide, desain, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemikiran seperti accounting, finance, consultant. Di semester kedua ini masuk bulan Juni harus berhati-hati karena ada peluang over energy dan tidak banyak dukungan nih. Ada lagi nih, bisnis yang sangat harus berstrategi adalah bisnis api. Ingat ya, saham ataupun juga reksadana adalah masuk bidang api nih. Hal lainnya yang masuk bidang api apa aja? Di antaranya adalah marketing atau bisnis makanan, restoran, catering, kafe, dan lain sebagainya harus berstrategi ya masuk ke semester 2 ini karena kalian berpeluang over energy. Hati-hati, jangan sampai terjadi masalah keuangan. Nanti bisa-bisa berdampak terhadap resesi ekonomi lagi. Sebentar. Ini juga perlu nih, karena air dan kayu over energy. Dan khususnya di pertengahan tahun 2022 ini, air dan kayu harus berstrategi. Air itu diantaranya adalah minyak. Wah, kita harus berstrategi nih. Di antaranya harga BBM, bahan bakar minyak, lalu minyak goreng, dan juga semua yang berhubungan dengan minyak-minyak nih. Hati-hati ya, jangan sampai bermasalah di semester kedua ini. Dan ingat, jangan berhubungan dengan air di semester kedua ini. Lalu kira-kira sio apa lagi ya yang benar-benar very cautious, harus waspada banget di semester kedua ini? Di antaranya adalah sio monyet dan sio ayam. Wah, meskipun saya tadi bilang ya bahwa semester 2 berhati-hati adalah sio tikus, sio ular, dan sio monyet. Tikus, ular, dan monyet, tapi ayam juga termasuk nih. Jadi buat kalian yang bersio tikus, ular, monyet, dan ayam, semester kedua ini jangan banyak maunya. Lebih baik bertahan sampai dengan akhir tahun. Dan ya biar mengalir seperti ini aja. Jangan banyak maunya dulu deh. Nah, jadi kesimpulannya apakah semester kedua ini berpeluang baik ataukah kurang baik? Teman-teman, sebenarnya masuk ke semester 2 ini, 3 bulan pertama kita harus berstrategi ya, Juni, Juli, Agustus. Dan kira-kira apa aja sih tipsnya untuk memasuki semester kedua 2022? Yang pertama, harus berstrategi. Jangan terburu-buru melangkah dan tetaplah bekerja keras. Lalu, sebaiknya jangan tergoda oleh hal baru yang belum pasti. Dan jangan ikut-ikutan karena bisa berpeluang masalah.
Jangan gambling dulu ya di semester kedua ini. Hanya melakukan apa yang sudah berjalan saja. Dan yang terakhir adalah slow but sure with effort. Berjalan perlahan tapi pasti dengan semangat. Jadi gimana? Apakah kamu sudah siap memasuki semester kedua tahun 2022? Jangan sampai raport kamu merah nih. Kalau bisa hijau sih, ya minimal kuning lah. Supaya kuning dan hijau sebaiknya jangan banyak maunya. Oke deh teman-teman, saya rasa itu aja ya tips keuangan memasuki semester kedua tahun 2022 supaya jangan sampai kebawa resesi ekonomi. Dan demikianlah tips dari Jenny Feng Shui. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.